depan lagi apa? Maaf ya Pak, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kita banggakan hadir di sini Buya Razi, Wakil Wali Kota Bapak Haji Sulaiman Fuad. Hadir juga di sini Bapak Sekda Kota Lubuk, Bapak Haji Abdurrahman Sani. Hadir di sini Ketua DPRD Kanda kami Kak Haji Rodi Wijaya. Dan di sini hadir bersama kita Ketua Masjid Al-Bari Haji Indra Syafi'i yang dikenal dengan Om Apek. Hadir di sini tokoh ulama kita Ustaz Haji Muhammad Asri. Beliau di samping Bapak Uwang. Semuanya tidak akan bisa sebutkan satu persatu para jamaah ahli surga semua insyaallah, amin. Sebagai pembuka saja kami ingin kita sama-sama baca salawat kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sampaikan dari hati sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqamah wa min hammi wa min ummati ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min
للبدر يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله الذي شرفنا بسنن المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير بعده. نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الخلق. Alim ulama, umara, jamaah yang saya cintai. Judul kita agak horor ya, tapi saya akan bikin tidak horor. Satu kali Nabi memanggil anak angkatnya yang sudah menjadi khadamnya, Sayyidina Anas bin Malik. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan kualitas hasan. Hasan ini setingkat di bawah sahih, satu tingkat di atas dhaif. Berarti yuhtajju bis-sahih. Al-hasan yuhtajju bis-sahih. Hadis hasan digunakan seperti hadis sahih. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai ananda. Berarti beliau sudah mengangkat Sayyidina Anas sebagai anak angkatnya. In qadarta atau in istata'ta, mananya jika engkau sanggup an tusbiha wa tumsiya, masuk waktu pagi ataupun sore ataupun pagi, wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin, sedangkan di kalbumu tidak ada ghish, kebencian, ghish, kemurkaan. Ghish berarti dendam, sakit hati. Tidak ada di kalbumu sedikit pun rasa sakit hati. Tidak menyimpan penyakit-penyakit hati. Faf'al, maka lakukanlah. Kita ulangi apa kata Rasulullah? Wahai ananda, jika engkau sanggup memasuki waktu pagi dan sore atau sore dan pagi, kalau bahasa Melayu lama petang, benar ya? Jika engkau sanggup masuk waktu petang dan waktu pagi, tidak ada di kalbumu sedikit pun ghishun. Ghishun itu secara harfiah sesuatu yang menghalangi, tapi diartikan di situ kebencian, dendam, sakit hati. Pak Ketua, Pak Wakil sakit hati gak kalau diomongin orang di grup-grup? Masuk surga Pak, insyaallah. Masuk surga itu bukan dengan sholat tahajud. Sholat tahajud kita gak khusyuk soalnya. Gak dengan sholat subuh kita ngantuk-ngantuk.
Tapi kalau di hati yang ada rasa ketulusan, ya sudahlah. Mungkin saya kurang maksimal memimpin masyarakat. Semoga itu penggugur dan penegur. Masuk surga, insya Allah. Insya Allah. Masuk surga itu gampang-gampang susah. Sakit hati nggak jadi. Ya, apalagi Pak Ketua kan. Lalu Nabi SAW melanjutkan kalamnya, hadihi sunnati, inilah sunnahku. Ini Nabi ngomong sunnah bukan masalah sarung, celana dan jenggot. Nabi ngomong sunnah, isi di dalam ini. Jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian, kemurkaan, dendam kepada siapapun, meskipun orang-orang itu benci kamu, lakukan. Hadihi sunnati, itulah sunnahku. Itulah yang disebut benar-benar sunnah. Kita ini dibid'ahin orang, ya, karena jenggotnya Ustaz Atik Fahmi kurang panjang, LC-nya dipertanyakan. Kata kawan, Arosi itu LC-nya dari mana? LC. Saya jawab, lulusan Ciputat. Susah amat ya. Emang penting bagi saya LC? Gak penting. LC itu cuma setara BA, bakhlor. Untuk apa gelar-gelar begitu? Kalau tidak membuat kita tawadhu, kalau gelar cuma bikin sombong, nggak penting itu, nggak dibawa mati kok, paling cuma di batu nisan kalau ditulis. Nanti waktu masuk kubur ditanya nggak, hei Atik Fahmi LC, nggak ditanya. Jangan-jangan nama itu nggak laku juga di sana. Maka Nabi mengatakan hadihi sunnati, inilah sunnahku. Sederhana, selama ini kita pikir sunnah itu apa? Gitu. Kata Nabi bermaksud sunnah sederhana sekali. Di hatimu tidak ada kebencian. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani dakhalal jannata ma'i. Siapa yang cinta kepadaku, dia masuk surga bersamaku. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, adakah surga yang lebih tinggi dari surga Rasulullah? Allah. Tidak ada. Surganya Rasul bukan hanya Firdaus, di atasnya Firdaus ada lagi. Surga ru'yat namanya. Surga memandang setiap saat, kapanpun mau boleh memandang Allah. Di surga Firdaus hanya boleh memandang Allah pagi dan sore. Tapi pagi sampai sore sama dengan 500 tahun dunia. Berapa tahun? Selama 500 tahun itu, dari pagi sampai sore, surga Firdaus. Kita ngapain? Kita rindu kepada Allah. Gak semua orang juga dapat melihat Allah. Rindu kepada Rasul. Gak semua orang dapat mengakses pertemuan dengan Rasul. Akhir kerinduan itu dilepaskan, ditawar, diberikan obat penawar, namanya nikah sebanyak-banyaknya. Jadi pernikahan di surga bukanlah untuk eksploitasi syahwat semata, tapi itu pelarian dari kerinduan kepada Allah. Maka wali-wali Allah di muka bumi, jika dia menikah bukan karena syahwat semata, tapi karena dia ada gejolak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertahankan. Beda ya. Kalau orang-orang bumi kawinnya karena pengen kawin, syahwatnya karena ada gejolak-gejolak di antara dua kaki itu. Ya, tapi beda dengan ahlullah. Karena di kolbunya tidak ada ghisyun. Maka saya berdoa selalu setiap hari kepada Allah,
Allahumma inni as'aluka salamata sadr. Seperti Rasulullah berdoa, ya Allah berikan aku salamah dalam dadaku. Salamah itu tidak nyimpan dendam, benci, hatta kepada orang yang benci kita. Kadang ada kawan dulu kebaik sama kita, sekarang benci kita. Kita nggak boleh lawan dia dengan kebencian. Kadang ada murid kita salah faham terhadap kita, sekarang dia menyerang kita. Kita nggak boleh balas dia dengan kebencian. Ya, apalagi orang yang pernah hidup dengan kita, orang yang dulu mungkin tidurnya bareng sama kita, suami istri sekarang cerai, nggak boleh menyimpan dendam, buang itu, ya. Apalagi sesama pengajian, kawan sekarang sudah beda manhaj. Tahu manhaj kan? Tahu manhaj kan? Belum tahu ya. Jadi sekarang ada istilahnya manhaj. Manhaj itu sistem. Manhaj yang sering disebut-sebut manhaj salaf. Cuma saya, beberapa sahabat saya yang cinta salaf tidak mewarisi sifat ulama salaf. Ulama salaf itu ngikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, jika engkau sanggup masuk waktu pagi dan sore, petang dan pagi, tidak menyimpan kebencian, merendahkan kesombongan, lakukan. Ini baru masalah cingkrang sudah tengkar. Baru masalah tahlilan gak tahlilan sudah tengkar. Baru masalah kunut gak kunut sudah tengkar. Baru masalah politik nyoblos gak nyoblos tengkar. Yang dicoblos Pak Wakil ini dulu itu bukan. Itu tengkar juga. Apa aja kita pertengkarkan. Wajar Nabi mengatakan, hal begitu bukan sunnahku. Sunnahku engkau tidak menyimpan rasa itu. Sanggup nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya, pengen masuk surga bersama Rasul? Benar? Coba niat pagi ini, ya Allah, jika ada setitik saja kebencian di hatiku kepada hamba, tolong hapuskan dengan kelembutan, dengan keberkahan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang hebat itu bukan yang zikirnya banyak, bukan yang baca Qur'annya berkali-kali. Orang hebat itu dia sanggup membalas, dia tidak balas. Dia bisa benci, dia tidak benci. Dia dapat melaknat, tapi dia tidak laknat. Dia sanggup memukul, tapi dia tidak pukul, malah dia rangkul. Itu orang hebat. Jangan-jangan masuk surganya karena itu. Itu salah satu sifat namanya karom. Allah itu punya sifat karom, artinya maha pemurah. Satu, mana keduanya apa? Karom itu artinya memberi tanpa menghitung banyak pemberian. Karom karim berarti juga yang tetap memberi meskipun selalu disakiti. Karim yang tetap berbuat baik meskipun orangnya mengkhianati. Itu karim. Maka kesempatan kita ini jadi kekasih Allah banyak. Jaga kolbu. Dan ini tidak mudah untuk sebagian orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau judulnya apa itu Ustaz? Aku merasa paling, jadi sunnah yang paling benar yang mana? Maka sunnah boleh kita bagi, sunnah yang zahir, sunnah yang batin. Pertanyaannya, apa makna sunnah? Apa makna sunnah? Nabi ngomong, inilah sunnahku. Itu arti sunnah itu apa? Yang dikerjakan berpahala? Bukan. Yang ditinggalkan gak apa-apa? Bukan. Bukan itu yang disebut sunnah. Sunnah itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah itu ada yang zahir, ada yang
batin. Yang zahir contohnya pakai pakaian. Dulu di Ka'bah itu orang tawaf pakai apa? Nggak pakai baju. Afwan Pak, nanti aja itu dibagi ya. Nanti dibagi, sabar, nanti aja dibagi. Ruhani kalau sedang makan, dia nggak mau makan yang lain. Kecuali Bapak masih belum puas juga dengan kata sunnah tadi ya. Coba lihat anak-anak kita kalau main game, dia lupa makan Pak, itu baru gini, mainan akal. Apalagi mainan kolbu. Orang tua sudah main kolbu, lagi kasmaran lupa makan, lagi patah hati pun lupa makan. Ya, itu Pak pengurusnya, biasakan fokus kalau ngaji. Ini di mana-mana, setiap saya ke Sumatera kok masalahnya sama. Kalau nggak mik di otak-atik makanan dibagi-bagi. Di mana-mana, apa masalahnya ini? Ya, mungkin maksud daripada pengurus baik supaya jamaah sembari ngaji, sembari makan. Tapi saya kasih tahu tadi, ya jangan tersinggung Pak pengurusnya. Tenang, saya nggak bisa lagi. Orang kalau sudah asik dengan mainan sesuatu, dia lupa makan dan minum. Bapak ini cuma suka rokok, lupa sudah makan minum. Orang sudah asik main YouTube, lupa makan minum. Apalagi suatu makanan kolbu akan membuat kita lupa dengan sunnahnya. Insya saya juga belum minum Pak. Minumnya nggak ada di atasnya, nggak ada masalah kok. Ya. Saya nggak tersinggung Bapak ya. Cuma kalau Bapak ribut di belakang, ribut di depan, itu apa sih? Dan ini saya ketiga kali loh Pak ngomong. Selama saya di Lubuk Linggau dan sekitarnya, kok setiap kali ceramah selalu ada yang tolonglah perbaiki ke depannya. Siap memperbaikinya? Ya. Ada, kita ganti topik ya. Saya sedang berusaha untuk salamatus sodar, biar gak emosi, saling mengingatkan jika itu salah. Pak tersinggung Pak? Kalau tersinggung mohon maaf Pak ya. Bapak yang ceramah ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata sunnah muncul dalam hadis Imam Tirmizi, maknanya begitu. Sunnah yang hakiki adalah sunnah yang bersumber dari pendidikan rohani. Maka nanti mau berjenggot panjang, bercelana cingkrang, sarungan, gamisan, itu turunannya. Karena mazahir itu adalah terjemahan al-batin. Penampilan zahir itu terjemahan di dalam batin. Jangan dibalik. Jangan yang zahir mengatur yang batin. Yang batin rohani ini yang harus mengatur zahir kita. Jangan seperti zaman saya dulu berjenggot, ya. Saya ditanya orang kenapa kamu berjenggot, supaya saya disebut bermanhaj salaf. Dulu saya begitu. Tapi saya tobat kepada Allah ketika ketemu seorang syekh dari Mesir, dulu ngajar beberapa tahun di Jakarta. Saya khidmah antar beliau ke rumahnya, apartemennya. Saya tanya, ya Sidi, limana la tutilu lahiyatak? Kenapa engkau tidak panjangkan jenggot? Doktor di Mesir, ya, orang Mesir, orang Asyut. Jenggot saya panjang, lebih panjang dari ini Pak. Ini sudah dipotong dikit ini ya. Nah, akhirnya datang juga. Lalu syekhnya jawab, ya akhi, la utilu bihiyati illa lillah. Saya kalau nanya jenggot karena Allah, bukan karena ente yang nanya. Saya tanya, ya Sidi, alasta tudarris fi ma'had alladhi fiha syuyukh yutiluna lihya? Bukankah engkau mengajar di suatu ma'had, suatu institusi besar di Jakarta? Di situ syekh-syekhnya memanjangkan jenggot. Dia senyum aja. Saya banyak jenggot bukan karena takut mereka, segan sama mereka,
tapi karena saya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tampar itu. Jadi 2008 saya baru benar usaha jenggot. Bahwa jenggot ini nggak ada urusan sama orang yang kritik dan tidak kritik, tapi betul-betul karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca hadis Nabi berjenggot, saya pengen berjenggot. Yang belum itu, ini Ustadz ini belum sampai di hadis ta'abbud. Jenggot sudah, ya. Serban sudah. Jadi sunnah itu ada beberapa. Ini tadi sunnah batin. Di hadis yang lain, Nabi lagi pulang. Ternyata di depan rumah sudah ada 3 orang lagi berdebat tentang sunnah. Kata satu orang, demi Allah, la anamu lailan. Saya nggak akan tidur malam hari, sholat terus. Yang kedua, la tazawwaju abadan. Saya nggak akan nikah, jomblo seumur hidup, membujang sampai mati. Kata dia, inilah sunnah, menghantam syahwat. Kata yang ketiga, la uftiru abadan. Saya tak akan berbuka di siang hari, mau puasa terus setiap hari. Datang Rasulullah, Nabi kemudian dengar, kenapa nih berisik-berisik ini, ada apa nih kalian ini? Ketika ditanya, ternyata mereka ngomong begitu, ya Rasulullah, saya mau ikut engkau, gak mau tidur lagi malam hari. Yang kedua gak mau nikah, yang ketiga gak mau berbuka di siang hari. Apa kata Rasulullah? Nah, disinilah boleh seorang guru sedikit mematahkan muridnya untuk membangkitkan mereka dengan cara kalimat-kalimat narsis. Jadi narsis itu untuk orang alim perlu mematahkan orang yang tidak alim. Innilah akhsyakum wa atqakum. Dalam riwayat lain, ana a'lamukum billah. Yang paling kenal Allah itu siapa? Kamu atau aku? Kata Rasulullah. Pasti sahabat bilang apa? Engkau wahai Rasulullah. Yang paling takut Allah siapa? Aku atau kamu? Engkau wahai Rasulullah. Yang paling takwa siapa? Aku atau kamu? Engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi ngomong, ana a'lamukum billah, ana akhsyakum billah, ana atqakum billah. Aku yang lebih takwa, lebih tahu, lebih kenal Allah. Sedangkan aku masih menikah, masih tidur di malam hari. Yang ketiga masih berbuka di siang hari. Baru Nabi mengatakan, hadhihi sunnati, inilah sunnahku. Siapa yang tidak senang sunnahku, maka bukan bagian dariku. Falaisa min, man raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak senang sunnahku bukan bagian dari aku. Berarti sunnah di situ apa? Keseimbangan sisi ibadah kita hamba Allah dan sisi basyariah kita sebagai manusia biasa. Dan yang paling penting kalamnya di situ Nabi berbicara, akulah orang yang paling kenal Allah. Jadi intinya sunnah itu kenal Allah. Kenal Allah di mana? Di celana cingkrang, jenggot panjang, baju gamis, kopiah hitam, Pak Haji, atau di mana? Atau di kolbu? Saya mau tanya nih, yang pakai baju gamis apakah lebih alim dari yang pakai celana sarung? Sepakat ya? Sepakat. Yang saya berjenggot begini, apakah saya lebih takut kepada Allah? Yang sampingnya nggak berjenggot? Nggak jaminan. Di kampung saya kalau ada orang berjenggot disebut dukun. Maka ustaz-ustaznya nggak mau berjenggot. Guru saya berapa orang saya tanya, Buya, Syekh muda, dulu di sana tuh Syekh muda, bilangnya Syekh mudo. Kok Abuya ini nggak panjangkan jenggot? Jawabannya apa? Itu dukun. Saya bukan dukun, tukang hembus, bukan. Jadi seperti yang diceritakan Habib siapa kemarin? Yang antum cerita semua yang sudah diamalkan, Habib Masyhur. Habib Masyhur saudaranya Habib Umar sudah mengamalkan semua sunnah kecuali Habib Abdullah. Habib Sahibul Ratih,
Sahib Ratibul Haddad diceritakan oleh sahabat kita karena beliau sudah berkali-kali jadi kuburiun di sana ya, ziarah ke kubur beliau. Di zamannya mengamalkan semua sunnah. Nabi poligami, dia poligami. Nabi sholat begini, dia sholat begini. Nabi ziarah, semua dikerjakan. Cuma satu yang tidak diamalkan, rambut gondrong. Kenapa? Karena rambut gondrong simbol orang-orang nakal di zamannya, simbol ahli bid'ah di zamannya. Padahal Nabi rambutnya gondrong Pak. Nabi itu tutup telinganya separuh. Jadi jangan benci ngeliat orang rambut gondrong. Padahal itu sunnah Nabi. Lebih banyak rambut di kepala atau rambut di sini? Kepala. Maka seharusnya lebih sunnah di rambut kepala atau rambut di sini? Nabi ngomong, ya, janganlah kamu belah rambutmu. Ya, ini uhibbuan, aku suka an attabi ahlul kitab fi malam umar. Selama tidak ada perintah dan larangannya, maka aku suka meniru ahli kitab. Ahli kitab itu rambutnya ke belakang, seperti rambut foto-foto Yesus itu. Belakang. Sedangkan orang-orang musyrik rambutnya belah tengah, belah samping. Orang Mekah itu rambutnya belah. Orang Mekah. Nabi nggak suka meniru style rambut orang Mekah. Ini hadis Bukhari yang saya baca. Akhirnya Nabi meniru rambut style orang-orang ahli kitab. Jadi boleh meniru ahli kitab selama tidak ada perintah dan larangan tentang itu. Sampai kemudian tahun ke-8 Hijriah, Mekah, orang-orang musyrik Mekah masuk Islam. Mekah ditaklukkan, disebut Futuh Mekah. Apa yang terjadi? Orang-orang yang rambutnya tadi belah masuk Islam. Maka Nabi pun membelah rambutnya ketika di Mekah. Semenjak saat itulah model rambut tidak lagi jadi simbol musyrik dan ahli kitab. Berarti model rambut itu boleh-boleh saja. Maka saya tanya Pak, banyakkan rambut kepala atau rambut jenggot? Maka kalau beda masalah jenggot, kita hitung lagi sama kepala kita ya. Nabi urusan rambut kepala aja kalah. Jadi meskipun yang berjenggot di depan ini cuma beberapa orang, saya dan beliau yang kelihatannya, bukan berarti kami lebih sunnah dari Bapak Ibu. Sepakat Pak ya? Bukan berarti kami ini lebih nyunnah daripada Bapak. Bagaimana dengan hadis khaliful musyrikin? Berbeda penampilanlah dengan orang-orang musyrik. Hadis Muslim. U'ful liha waqta' asy-syawarib, waqta'u asy-syawarib. Potonglah kumis atau cukur. Ini dua hal yang beda nih. Potong dengan cukur. Cukur habis. Kalau potong cuma dirapikan. Nah ini mazhab Malik. Ternyata Imam Salafus Saleh beda pendapat mengenai makna waqta' asy-syawarib. Kok tiba-tiba sekarang orang memaksakan satu pendapat padahal ulama salafnya beda. Katanya engkau mengikuti salaf, kenapa memaksakan orang kepada satu pandangan? Ulama salaf berbeda pendapat. Imam Malik dengan Syafi'i beda pendapat. Bagi Imam Syafi'i, motong itu dicukur, bukan ditipiskan. Makanya jangan heran Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang pernah diziarahi ayahanda beliau Abah Haji, pernah ke sana waktu masih hidup. Itu beliau Abu Sayyid Muhammad ulama Mekah turun-temurun ngajar di Mekah sampai kemudian kelompok yang keras melarang beliau ngajar di Mekah. Kumisnya cuma ditipiskan. Jadi bapak-bapak yang masih berkumis ini jadi punya dalil Pak ya. Yang kumisnya sudah dipotong Syafi'i, tapi jenggotnya belum Syafi'i. Imam Syafi'i berjenggot. Kata Imam Syafi'i disunnahkan memanjangkan. Kayaknya nunggu Kiai Atik Fahmi berjenggot panjang ya. Baik. Tapi kita nggak akan rusak masalah jenggot ya. Tidak akan rusak karena masalah
jenggot. Orang musyrik Mekah ketika Nabi futuh Mekah masuk Islam semua. Mereka itu kumisnya dibiarkan, jenggotnya panjang. Makanya muncullah kebolehan saat itu membiarkan kumis sedikit. Kenapa? Nabi sudah mengislamkan orang-orang musyrik Mekah. Maka masuklah bab ini ke bab anjuran dan makruh. Cuma masuk ke bab kebersihan. Karena orang musyriknya sudah masuk Islam. Maka saya tanya lagi, banyakkan rambut di atas bibir atau rambut kepala? Jika rambut kepala pun Nabi sudah bolehkan ala orang musyrik, apalagi cuma rambut? Itu cara memahami hadis, ya. Tapi saya tetap saja lebih senang pakai jenggot begini Pak daripada pakai kumis, ya. Mohon maaf ya, kita berbeda dengan para kumisiun. Saya jadi faham, oh jika Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengalah dari modal rambut, wajar kalau kiai-kiai guru-guru saya di kampung dulu beliau tidak memanjangkan jenggot, karena jenggot di kampung kita dulu jadi simbol para dukuniun. Tapi sekarang sepertinya sudah berubah, ya. Inilah hikmahnya adanya perbedaan-perbedaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya panjangkan jenggot, ada jaminan nggak hati tidak menyimpan kebencian? Kalau saya berjenggot merasa lebih munah daripada orang lain, hatinya selamat kan? Berarti hatinya tidak benar. Jika saya pakai serban, merasa lebih patut jadi imam, lebih pantas jadi imam daripada yang tidak berserban, hati saya masalah kan? Masalah. Jika saya pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah, merasa lebih soleh daripada yang pakai celana, ini kolbu bermasalah. Berarti dia zahirnya pakai sunnah, batinnya belum. Inilah PR kita bersama. Sekarang muncul semangat orang mengamalkan sunnah, sayangnya baru sunnah yang zahir. Maka tolong kepada orang-orang tua, para ustaz-ustaz, ajarkan sunnah yang batin kepada yang muda-muda. Bapak-bapak ini bakal dibid'ahkan, akan dianggap orang ahlu bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Tapi bapak ini nggak boleh ngamuk-ngamuk, nggak boleh marah-marah, bisa kan? Lama-lama mereka mikir, kok saya ini belajar sunnah, kok tambah ganas, tambah bengis. Emang begini sunnah Nabi? Kalau kita lawan mereka dengan akhlak, nanti mereka berubah, insya Allah. Ya, ini saya lagi bener nih Pak. Biasanya nyari lawan juga. Tertampar oleh hadis Imam Tirmizi. Ajaran beliau diajarkan secara pribadi kepada Anas bin Malik. Wahai Ananda, sunnahku itu adalah isi hatimu tidak menyimpan kebencian. Bisa? Ya. Nanti misalnya ini kayak Kiai Atik Fahmi ini mimpin pesantren, punya santri beda politik, santrinya malah nyerang dia. Kiai saya sudah pelot, penjilat. Apakah dia sedih? Kalau dia sedih boleh, tapi kalau dia benci, dia baca rotib, wirid sakron, mau menghancurkan orang yang menitik dia, baru nggak benar ya. Wirid kok dipakai untuk menghancurkan orang. Kalau lagi perang boleh. Ada wirid-wirid doa-doa yang dipakai lagi perang, bukan lagi bertengkar. Lagi bertengkar jangan pakai wirid-wirid menghancurkan. Justru yang dipakai wirid untuk mengislah, memperbaiki. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Ini waktu pagi. Nabi ngomong, in qadarta antum siya wa tusbiha. Jika engkau masuk petang hari, pagi hari, tidak menyimpan ghisyun, kebencian. Coba ingat-ingat, kita pernah merendahkan siapa? Pernah benci kepada siapa? Atau tengkar dengan orang tersayang di rumah? Atau tengkar dengan tetangga di samping rumah? Atau tetangga masjid? Atau jamaah di samping kita? Coba sekarang dibuang. Katakan, ya Allah,
berikan kami salamatus sadr. Bisa nggak? Bisa ya? Insya Allah. Jadi nanti kalau kita dibid'ahin orang jawabnya gimana? Marah nggak? Jangan marah, biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Ajak ngopi bareng, nanti hilang jawabnya. Ajak duduk-duduk, kalau nggak mau duduk di majelis karena mereka ini anti semajelis dengan kita. Karena ustadz yang berbeda faham tidak boleh dihadiri. Kalau Ar-Razi datang jangan datang, karena dia ustadz paling sesat, kata dia. Ya saya tak sedih malah ketawa digituin. Orang yang ngomong saya sesat, ngaji Sahih Bukhari belum khatam. Alhamdulillah kami dibimbing oleh guru mulia untuk khatam Sahih Bukhari. Saya dibilang sesat, ya senyumlah. Dia arba'in pun belum hafal, bilang kita sesat. Lucu nggak? Lucu nggak? Ya. Saya jenggot aja pakai sanak. Ada namanya musalsal biqabdil lihyah. Hadis musalsal yang bersambung ke Nabi menirukan cara Nabi megang jenggot. Jadi Nabi itu pernah megang jenggot terus ngomong. Itu ditirukan oleh sahabat oleh tabi'in sampai ke guru saya dan sampai kepada saya. Jadi masih kami riwayatkan hadis itu. Jadi jenggot saya ini bersama, bukan pakai hadis Bukhari nomor sekian, bukan. Tapi kami masih riwayatkan hadis berjenggot sampai hari ini. Namanya al-musalsal biqabdil lihyah. Hadis musalsal memegang jenggot. Yang gak punya jenggot mohon maaf, pegang jenglot aja. Guru saya gak berjenggot, sengaja karena momennya meriwayatkan hadis ini dipanjangkan jenggotnya beberapa minggu, gak dipotong. Takjub saya coba. Jadi jenggot saya itu ada dalilnya, ada hujahnya insyaallah. Yang belum itu yang jarang saya pakai cincin di sebelah jadi, karena nggak muat Pak, maklum hadiah. Ya semuat-muatnya lah. Muat di sini pasang di sini, muat di sini pasang di sini. Kalau sudah dipasang di jari kelingking nggak tahan lama, besok banyak yang minta. Kalau ini ada alasan, dibuka-buka nggak keluar-keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jika disebut aku paling sunnah, paling nyunnah, maka sunnah dapat kita bagi dua. Sunnah yang zahir, sunnah yang batin. Apa makna sunnah? Bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Sunnah itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul lagi di hadis masalah nikah. An-nikah sunnati. Nikah itu sunnah. Apa siroti? Sirahku, perjalanan hidupku, sirahnya para nabi, semua nabi menikah. Maka Nabi Isa yang katanya jomblo nanti turun menikah. Ini sudah dekat nih masanya. Kalau Nabi Isa turun dia menikah. Setelah daulah akhir zaman berdiri, dia akan menikah dengan seorang perempuan bahkan lebih. Waktu itu sudah nggak ada lagi cemburu udah nggak ada. Ya Bu ya, mumpung masih bisa cemburu sekarang Bu. Nanti udah nggak cemburu, nanti hilang aja cemburunya. Karena cemburu ini dengan cinta sedikit sekali. Cemburu dengan murka kebencian sedikit sekali. Jika cemburunya cemburu cinta, maka tanggapannya positif. Jika cemburunya cemburu benci, tanggapannya negatif. Cemburu negatif itu ingin menguasai pasangannya. Cemburu positif justru menyokong pasangannya. Beda tipis ya. Beda tipis. Sayyidah Aisyah pernah sengaja pura-pura jatuhin piring Salamah. Itu saking cintanya kepada Rasulullah, tapi tidak membuat Aisyah mengatakan ceraikan dia, jika tidak kita pisah. Gak pernah ngomong begitu. Hafsah gak pernah ngomong begitu.
Ummu Salamah nggak pernah ngomong itu. Ya Rasulullah, jika kamu cinta aku, ceraikan dia. Kalau nggak, kita cerai. Nggak pernah ngomong begitu. Itu bukan cemburu yang sunnah. Jadi cemburu aja pada bab sunnah dan bid'ahnya. Ya? Bapak ini cemburu sama istri, jangan berlebihan juga. Jangan sampai membuat istri tersiksa. Cemburunya harus membuat apa? Membara dan memburu. Jangan sampai kemudian membuat tersiksa. Orang mencinta untuk bahagia, bukan cinta untuk sengsara. Ya. Maka setiap kali kita cemburu berlebihan, maka kebahagiaan orang kurangi. Ya, kita cinta aja. Kembali ke bab yang tadi. Berarti hadhihi apa kata tadi? An-nikahu sunnati. Nikah itu jalan hidupku. Siapa yang tidak senang, hati-hati. Orang yang enggak nikah belum berarti dia tidak senang sunnah. Siapa tahu ada orang tidak nikah karena tidak sanggup biaya pernikahan, atau dia tidak sanggup membina dan membini. Tahu membina dan membini? Bentar-bentar sudah loyo. Jangan dipaksa, itu zalim juga namanya. Pernah dipaksa lah salah seorang tetangga, ya, anaknya dipaksa menikah. Anaknya kalau makan perempuan nggak nafsu, sama laki juga nggak menentu. 2 tahun istrinya nangis-nangis. Saya nggak pernah disentuh. Ya, ketahuan baru nikah, baru dicerai. Kalau nggak pernah disentuh berarti kalau dicerai nggak ada indahnya, ya kan? Dikembalikan mahar misilnya. Nabi mengatakan nikah itu jalan hidupku. Siapa yang membenci jalan hidupku? Nah, saya mau tanya, Nabi itu, mohon maaf nih Ibu, jangan salah paham. Nabi itu menikah lebih dari 1. Jangan pernah benci poligami. Ya. Hatta ibu-ibu nggak boleh benci poligami. Ini bapak-bapak aja kadang sok-sokan. Sok-sok benci poligami. Lihat bini orang matanya jelalatan. Sama kita sama. Kan sama-sama laki-laki. Cuma bedanya ini jelalatan langsung modul basor. Tanda laki-laki, kelak-lakian kita muncul yang rancak-rancak, bener rancak-rancak, cantik-cantik. Kita tertarik untuk menafkahinya. Bener Pak ya? Kayak bisa aja menafkahi. 1 aja sudah mos-mosan. Nabi SAW menikah dan menikahnya lebih dari 1. Siapa yang benci dengan jalan hidup beliau berarti benci kepada ajaran beliau. Itu maksudnya. Maka kita nggak boleh benci. Cukup katakan saya belum sanggup Pak Ustaz poligami. Boleh. Kalau ibu-ibu saya nggak kuat gitu. Bilang nggak kuat aja nggak apa-apa ya. Jangan kemudian bilang pulangkan aku kepada ayah bundaku. Seperti lagu Betaria Sonata ya. Waduh itu berbahaya. Itu sama dengan mengancam. Belum nikah sudah ngancam cerai. Haram begitu. Haram mengatakan hal itu. Nabi aja larang kalau sudah nikah, suaminya punya istri 2, gak boleh ngomong ceraikan dia. Pilih aku atau dia, itu haram ngomong itu laknat. Sama dengan memutus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini belum nikah sudah ngancam duluan. Ya. Jangan-jangan tuh mesti ancam. Alhamdulillah belum. Kayaknya di depan saya yang senyum-senyumnya singit itu habis diancam ya. Selamat atas ancaman. Hati-hati ibu-ibu ya. Saya yakin ibu-ibu di soleha ya. Buktinya subuh masih datang. Ada yang melihat lewat online offline ya. Ini kalimat pahit tapi mesti disampaikan. Qulil haqq walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Inilah kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sunnah apa ini? Ini sunnah muamalat.
nikah itu masuk ke bab muamalah. Hukumnya cuma boleh mengatur. Haram itu kalau sudah darurat, orang menikah karena ingin mencelakai baru haram. Ya. Terakhir Nabi SAW menggunakan kata sunnah untuk persoalan-persoalan yang ada kaitan dengan ajaran beliau, bukan sekedar simbol. Maka kata sunnah tidak boleh kemudian diboikot, bukan diboikot ya, di-branding menjadi sesuatu nama. Cukuran bid'ah, cukuran sunnah ada ya? Toko sunnah, ini agak merendahkan itu menurut saya. Ya. Baju sunnah, ada begitu Pak, baju sunnah. Berarti ada baju bid'. Ini tidak elok, ini akan mengkerdilkan makna sunnah yang luas. Itu dia Pak. Ustaz sunnah. Kayaknya itu punya masalah tersendiri sama mereka. Ini bukan masalah saya loh, Bapak Ibu, masalah dia. Ustaz sun, berarti antum ini Ustaz bid'ah. Bisa istilah itu muncul ya. Katanya Ustaz sunnah, lagi-lagi Sahih Bukhari aja belum khatam. Ente sunnah yang mana? Mau baca sunnah kan lewat Sahih Bukhari. Ayo, khatam nggak Sahih Bukhari? Khatam nggak Sahih Muslim? Khatam nggak Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah? Sepertinya dia khatam Sunan Lubulingga, Sunan ke-10 itu, Sunan 15. Sunan itu artinya kitab sunnah. Alhamdulillah kami diajarkan oleh guru-guru kami untuk khatam kitab itu, tapi kami dilarang untuk mengatakan kau ini ustaz sunnah, dilarang. Tidak boleh merasa lebih daripada orang lain. Ini ajaran yang sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya. Karena sombong itu sederhana. Engkau merasa dirimu lebih tinggi daripada orang di sampingmu, apalagi di luarmu, apalagi berbeda faham darimu. Maka saya minta ampun juga kepada Allah jika karena saya khatam Sahih Bukhari saya merasa lebih sunnah. Enggak, justru saya merasa ya Allah saya jauh dari sunnah. Sunnah yang saya baca banyak mengenai akhlak. Betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika Nabi masuk kota Mekah, dakwahnya bilang ini sunnah, ini beda. Digorok gak Nabi itu? Pasti digorok itu. Abu Bakar cuma baca syahadat depan Lata Uzza, digebukin. Orang nomor 2 yang masuk Islam di kalangan orang-orang tua, pertama Khadijah, Abu Bakar, di kalangan anak muda Sayyidina Ali, di kalangan luar orang Mekah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar habis ditalkin dan syahadatin Rasulullah, jantungnya berdebar, energinya kuat. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan aku izinkan aku memandangkan la ilaha illallah depan Lata dan Uzza. Kata Abu Bakar, jangan berkali-kali. Yang ketiga dia kabur duluan dan ngacir nyampe di Ka'bah. Dia langsung kemudian mengatakan, siapa yang tidak kenal saya Abu Zar Al-Ghifari, orang kampung sebelah. Kalau kalian berdagang pasti lewat kampung saya. Saksikan saya Abu Zar bersaksi la ilaha illallah. Bergetar badannya, saking bergetar jadi tonjok orang dia nggak tahu. Bangun-bangun sudah bonyok mukanya. Ternyata Abu Zar sesakti itu, gak sakti baca la ilaha, gak belajarin mode museum Banten. Abu Zar bangun, bukan badan yang bonyok yang dia tanya, yang ditanya bagaimana kabar Rasulullah SAW. Persis seperti Abu Bakar baru sadar, bagaimana nasib Rasulullah, apakah sikapku ini membuat Rasulullah tidak aman. Ini yang masuk ke dalam hatinya, kasih sayang. Abu Zar Al-Ghifari. Jadi jangankan mau mengatakan la ilaha illallah, la ilaha apalagi takbir,
dikit takbir, itu bid'ah itu. Kalau antum takbir membentak sesama muslim, itu bid'ah. Karena jangankan sama muslim, membentak orang dengan la ilaha illallah itu haram. Kalau belum tepat waktunya, waktu jihad. Nanti jadi waktu jahat, kok bentak ustaz pakai takbir. Antum waktu zaman-zaman ramai itu pernah dibentak pakai takbir kan? Saya berkali-kali. Jamaah nggak masuk dalam masjid, bentak saya luar masjid. Allahu Akbar. Dia main takbir dia. Nggak tahu jika nama Allah lebih banyak saya baca malam itu daripada dia. Saya bilang, kau yang takbir di luar, masuk sini, ayo kita adu takbir. Nggak berani dia. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian juga Pak ya. Jadi kita setiap malam menabung nama Allah di kalbu. Itu ujian buat saya. Apakah saya merasa takbir saya lebih banyak dari dia? Maka saat itu juga saya minta ampun, ya Allah, aku merasa zikirku lebih banyak daripada orang yang takbir tadi. Ya, hati-hati juga kita di situ. Apalagi mau dakwah terus bilang, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik. Gak mungkin Rasulullah berhasil. Gak mungkin. Semangat jihad ini mesti dibersihkan dulu dari kebencian, emosi. Semakin emosi itu dibereskan, dipendam, dibersihkan, dikuatkan, diasah, dia menjadi energi luar biasa. 13 tahun Nabi mengasah emosinya sehingga menjadi senjata yang tajam. Ketika pindah ke Madinah, tahun kedua langsung wajib jihad, perang Al-Badar. 13 tahun boleh memendam emosi itu, dibersihkan sifat kebenciannya, dibersihkan sifat egonya, dibersihkan sifat narsisnya, sehingga ketika perang tidak lagi dengan nafsu, ketika membunuh bukan lagi dengan sesuatu yang membunuh, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul perintah perang, hai Muhammad. Maka Nabi mengajarkan sahabat yang jumlahnya cuma 300-an orang, 313. Tapi semua mereka adalah orang-orang yang di kolbunya sudah membara kalimah la ilaha illallah, tapi diadabkan dengan akhlak Rasulullah sehingga emosinya dapat terkendalikan. Jadi sebelum jihad benerin dulu nafsiyahnya, emosinya. Gak boleh baru hijrah langsung jihad, gak boleh. Harus dididik dulu. Ini yang gak muncul dalam fikih-fikih jihad hari ini. Ini yang ditegur oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Awliya. Sebelum Rasulullah meledakkan semangat jihadnya, beliau mengolahnya sebagus mungkin. Beliau tidak mengeluarkannya sebelum saatnya. Disitulah saya paham kok tentara Al-Mahdi akhir zaman menaklukkan negeri Eropa, negeri Rum cukup dengan takbir, semuanya buluh hantam. Karena dengan takbirnya di sana tumbang, orang yang dengar langsung gemeteran. Ini sudah pelajaran banyak nih, bertahun-tahun kita takbir, nggak ada efek yang menang aja enggak. Dengan takbir kita kemana tuh Pak? Gak naik ke Allah. Maka saya lama berpikir, apa yang salah dari takbir kita ini? Ternyata kita takbir dengan kesombongan. Padahal takbir itu menghabiskan sombongmu dalam sombongnya Allah. Hanya Allah lah yang sombong. Betul, jihad perang Al-Badar, satu orang emosinya sudah dapat dikendalikan. Emosinya dibersamai malaikat Muqarrabin. Mereka ini disebutkan di hadis Imam Muslim. Ini bukan cerita palsu, ini bukan dongeng. Belum sampai tangannya, belum sampai pedangnya mengenai musuh, itu musuh sudah jatuh kemana-mana. Ini dari hadis Muslim. Ada hadisnya. Nanti di akhir zaman itu terjadi kembali. Mirip-mirip kayak perang-perang di film-film ya. Gitu ya. Ar-Razi mendongeng lagi kata kawan.
Kalau begitu kau nih gak ikut sunnah Nabi. Ini Sahih Muslim, ada juga semakna dengannya di Bukhari. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, yang ikut perang di kalangan kalian itu siapa waktu kami perang Badar? Kata Jibril, sebagaimana yang ikut perang bersamamu orang-orang pilihan, maka yang ikut turun dari langit saat itu juga malaikat pilihan. Dia kalau malaikat itu cukup gini sayapnya, maka malaikat jadi sayapnya Ahlul Badar. Di akhir zaman begitu, Pak. Dia baca Allahu Akbar, itu kayak nembak ke sana. Maka coba latih kembali emosi kita. Jangan-jangan emosi kita meledak sebelum saatnya. Pernah dengar Ain? Ain pernah dengar? Penyakit Ain pernah dengar? Nama Ain pun sesungguhnya penyakit Ain itu benar. Ain itu sama, Pak. Emosi yang meledak di dalam tapi disalurkan lewat mata. Siapa yang kena sakit deh. Jika sihir aja bisa pakai Ain, apalagi Ahlullah. Pakai nafas dia bisa menundukkan orang. Insyaallah nantilah ilmu ini akan Allah berikan lewat imam akhir zaman, namanya Al-Mahdi. Insyaallah. Ini sudah setengah 7. Cukup? Nggak ada tanya jawab? Ada? Ya, ini terserah antum. Ini tamu. Tafadhal, mau ngapain? Baik, terima kasih kepada Buya Al-Razi. Kami persilakan 2 pertanyaan karena beliau tidak bisa lama-lama, akan segera bersiap untuk dulu siang nanti ada acara buku. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya akan batas berdua, dan mohon jangan bertele-tele banyak-banyak bertanya, 1 orang 1 pertanyaan. Tolong ditahan, kalau tidak tahan saya nanti tutup tidak boleh bertanya. Mohon maaf, alaf ya. Silakan nanti bertanya. Ini ada pertanyaan. Mohon tanya, apa yang dikerjakan atau diamalkan Nabi Muhammad pada saat berkhalwat 40 hari 40 malam di Gua Hira ketika menerima wahyu Iqra. Yang kedua, bagaimana salat yang dilakukan Rasulullah ketika diminta menjadi ketika mereka menjadi jumpa oleh para nabi, jadi imam para nabi telah meninggal dunia. Pertanyaan pertama, bagusnya apa yang diamalkan Nabi selama berkhalwat? Sudah jadi Nabi belum? Beliau, wah belajar sirah Nabi nggak benar. Kapan beliau diangkat jadi Nabi? 40. Waduh. Berarti memang buku-buku sejarah Islam yang ada di sekolah wajib direvisi. Ada orang pemenang di sini sampaikan. Ya. Berarti nggak mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi. Nabi ditanya kapan engkau diangkat jadi Nabi, hadis Tirmizi, hadisnya Hasan. Beliau jawab, Adam belum dicipta, saya sudah jadi Nabi. Iyalah. Ya, mata wajib laka nubuwah qala Adam baina ruhin wa tin. Adam belum ada. Aku sudah menjadi baina ruhin wal jasad, belum ada. Masih dipisah ruh dan jasadnya. Belum ada jasadnya. Ini hadis yang paling sahih mengenai bahwa Nabi Muhammad sudah jadi Nabi sebelum alam ini dicipta. Disebut masa azali, masa sebelum alam tercipta. Masa pra-masa, keadaan pra-keadaan. Udah jadi Nabi Pak, namanya Ahmad. Itu yang disebut oleh Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Beliau waktu itu bukan tubuh fisik, tapi ruhani murni. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda bertanya dalam hadis Imam Darimi, hadisnya sahih. Kapan engkau sadar engkau Nabi? Sadar, bukan diangkat. Kata beliau, waktu aku kecil dadaku dibelah.
apa istilahnya? Dibelah oleh, belah itu bahasa orang seberang. Dibelah oleh Sayyidina Jibril, dikeluarkan di dalamnya ada 2 bintik hitam, dibersihkan dulu, dimasukkan kembali. Umur berapa itu? 5 atau 7? Ada riwayatnya 5, ada 7 ya? 7. Berarti beliau sadar sebagai Nabi umur ya, Ummu Halimah Sa'diyah ketika mengantarkan Nabi pulang karena ketakutan, dibalikkan ke Mekah ke ibunya Sayyidah Aminah, melaporkan, wahai Aminah, anak kita ini, karena anak susu, bagi Aminah anak kandung, anak kita ini kok ada malaikat 2 membelah dadanya tapi dia tidak mati. Siapa kira-kira anak kita ini? Aminah senyum-senyum aja, kamu norak, kira-kira begitu. Ini anak kita. Waktu saya lahir, saya tidak melihat darah, saya melihatnya cahaya. Maka Aminah sudah sadar anaknya seorang nabi, karena setiap malam Jibril datang dan para malaikat dan nabi-nabi. Hei Aminah, yang kau kandung adalah penghulu alam semesta, pemimpin para nabi dan rasul. Aminah sudah mengerti. Maka Aminah ini bukan orang musyrik, bukan musyrikah. Dia seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana? Berarti Nabi Muhammad itu sudah punya sesuatu program dirinya. Sudah. Apa wiridnya? Namanya wirid nubuwah. Ini wirid masih saya rahasiakan Pak ya. Apa nama wiridnya? Wirid nubuwah. Nah, ini kita masih rahasiakan. Belum boleh diceritakan begini ya. Nanti lain waktu kita ceritakan apa itu wirid nubuwah. Kalau yang Bapak baca itu wirid risalah namanya. Subhanallah, alhamdulillah, sholat, wudu, sujud. Itu namanya wirid apa? Wirid risalah. Kalau wirid nubuwah lain lagi Pak. Ya, yang paham ahlullah, ulama pewaris-pewaris Allah, pewaris nabi-nabi Allah ya. Yang kedua tadi cara sholat, yang pasti kita tidak diwajibkan mengetahuinya. Namun berdasarkan beberapa riwayat yang kita kumpulkan, cara sholatnya itu beliau di satu riwayat, tapi saya tidak sepakat. Jibril kemudian menuntun gerakan sholatnya. Tapi saya bertanya balik, pantaskah Jibril menuntun? Padahal ketika Nabi Muhammad naik ke aras, Jibril tidak terus. Siapakah yang guru, siapakah yang murid? Jibrilkah gurunya atau Rasulullah lah gurunya? Jibril gak izinkan naik ke aras. Kalau naik kebakar dia, habis itu, hancur tubuhnya, tubuh cahayanya hancur. Yang sanggup hanya tubuh yang berlapis-lapiskan cahaya. Turun alam. Jika beliau sudah nabi sebelum penciptaan alam semesta, nur itu dikembalikan, beliau sudah tahu cara sholatnya. Gampang tuh ya. Jadi itu sholat apa itu? Itu sholatnya ruh. Sholatnya ruh itu sholat ma'rifat. Zohirnya bentuknya ruku dan sujud jika turun ke badan. Ma'rifatnya ruku, takzim kepada Allah. Ma'rifatnya sujud, habislah ego kau dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, kita sujud itu lebih rendah daripada kaki, setara dengan telapak kaki, lebih tengah, lebih rendah daripada tempat buang air besar dan kecil. Itu hakikat ma'rifat sujud. Maka orang yang sujudnya masih merasa sombong, dia belum sujud walaupun jidatnya berwarna macam-macam. Ya, jadi silakan, nggak dilarang Pak, jidat hitam, nggak dilarang, silakan. Mungkin kulitnya agak aneh sedikit, ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dia aja, ya. Naikin dikit, hampir kelihatan gitu. Enggak. Simahum fi wujuhihim min atharis, terlihat terpancar dari wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud bukan bekas fisik. Asar sujud artinya efek orang sujud, kepalanya di bawah.
gitu ya. Jadi kalaupun kita disalah-salahkan orang, kita nggak usah sombong-sombong. Jadi jangan ustadz sendiri yang ngajak perang ya. Mohon maaf jika saya pernah ngajak orang mengkar ya. Minta ampun saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada video begitu di skip aja, kalau perlu dihilangkan dari YouTube. Yang banyak-banyak sekarang video tentang akhlak, tasawuf, ma'rifatullah, itu biarkan. Itu masa lalu sebelum pandemi ya. Mengkar-mengkar itu. Nah, tekar juga sih, cuma menjawab aja. Baik. Oke, kelas. Saya rasa cukup lah ya. Mohon maaf, mohon izin. Ini hari terakhir di kota apa gelarnya? Gelarnya apa? Sebiduk semua. Bumi Islam Bali. Insya Allah jika berjodoh lagi kita bertemu di waktu masa depan. Insya Allah di masa depan, di waktu nanti pertanyaannya lebih berkualitas lagi. Insya Allah kita buat daurah al-sunnah di mahat beliau atau di mahat beliau nanti ya. Biar akidahnya nyambung dengan akidah Nabi, pemahamannya nyambung dengan pemahaman Nabi. Mohon izin nanti tidak salaman, cukup dengan hati saja. Semoga semua tetap diberkahi oleh Allah SWT. Kalau makanan mau dibagi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan hamdalah doakan kami selamat dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami dikasih jalan. Terima kasih. Hari ini kami sudah dari Masjid Al-Bari dalam rangka mendengar ceramah dari Buya Ar-Razi. Semoga berkah. Amin. Amin, tentang kalbu. Amin. Ayo,